Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam perayaan Ekaristi hari Minggu bersama kami, pastor dan siswa seminari Raja Damai Palangkaraya. Kita bersama-sama bersyukur atas kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan kita juga akan mendengarkan sabda Tuhan, di mana kita diajak, ditantang untuk benar-benar bisa berbuah di dalam kehidupan ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga akan berdoa mohon Tuhan untuk situasi yang kita alami, kita semua alami secara khusus selama pandemi COVID-19 ini, agar semuanya segera berlalu dan kita semua diberkati Tuhan dan mendapat banyak berkat dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita doakan semua saudari-saudari kita itu. Dan kita satukan dengan doa gereja. Allah Bapa yang Maha Kasih, Yesus Kristus Putramu mengajari kami untuk bertanggung jawab dan berbuah dan memberikan yang terbaik sebagai bukti tanggung jawab kami, kesetiaan kami kepada Yesus Kristus Putramu. Berkatilah kami selalu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengasihi kita. Salam sehat. Saudara-saudari yang terkasih, tema minggu ini berkaitan dengan kebun anggur. Dan dari bacaan yang kita dengar, ada suatu pesan yang hendak disampaikan tentunya oleh Yesus Kristus kepada kita melalui para penulis kitab suci. Pesan apa? Pesan untuk kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan berbuah. Saudara-saudari, menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbuah. Kalau bicara mengenai kebun anggur, bicara mengenai pohon anggur, saya masih ingat lagu anak-anak, mungkin Anda juga tahu lagu itu waktu sekolah minggu. Yesus pokok dan kita carangnya. Anda pasti tahu itu kan? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Kata kuncinya, pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Nah, pertanyaan penting untuk kita semua adalah, apakah kita berbuah di dalam hidup kita? Romo, apa sih buahnya? Apakah ada mangga di sini, ada durian, ada jambu di sini, ada apa lagi? Adik-adik seminari. Jeruk, apel, apa lagi? Mangga sudah. Nah, apakah buahnya seperti itu? Saya pernah ditanya sama seorang anak kecil. Pastor, anak kecil banget, kecil lah pokoknya. Kecil. Pastor, waktu saya bercerita mengenai kebun anggur ini, buah anggur ini. Pastor, anak kecil tanya. Dia orang Banjar, orang bahasanya bahasa Banjar. Saudara-saudari yang dari berbagai daerah, saya terjemahkan saja kalau saya itu bahasa Banjarnya ulun. Dia begini, Pastor, ulun nanya, katanya. Tanya apa? Saya tanya gitu. Tanya apa, Ding? Ading itu adik artinya. Tanya apa, Ding? Buahnya kayak apa gerang? Buahnya kenapa kayak apa gitu? Kayak apa gerang itu bahasa sini. Kayak apa gerang buahnya? Cempedak kah? Ada cempedak, ada durian, ada kelakai. Bahasa sini saudara-saudara yang dari berbagai daerah, terutama yang dari Australia, dari Amerika. Mohon maaf, itu bahasa Banjar ya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apakah buahnya seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Buahnya adalah ada perubahan dalam hidup kita. Amin. Ada perubahan
Berubah bagaimana, Romo? Menjadi pribadi yang murah hati, salah satunya tidak serakah. Para penggarap kebun anggur yang diperintahkan tuannya tadi, itu serakah, mau merampas kebun anggur itu. Keserakahan itu sendiri adalah penyakit yang berbahaya dalam diri manusia. Bahkan lebih berbahaya daripada COVID-19. Serius, lebih berbahaya. Kalau COVID-19 menghantam orang masuk ke rumah sakit. Kalau serakah, wow. Saya masih ingat ada seseorang yang mengatakan, bukan saya sih, mengatakan begini. Kalau orang miskin, orang lapar itu berpikir, besok saya makan apa? Tapi mereka yang punya kuasa, punya kekayaan, yang sombong, yang serakah, berkata begini, besok siapa yang saya makan? Serius ini. Kalau orang miskin, sakit perut. Tuhan, besok saya makan apa? Anak saya makan apa? Tapi mereka yang punya kekuasaan, kekayaan akan berkata, aku banyak duit, punya kuasa, besok siapa yang saya makan? Itu orang serakah. Tapi pengikut Yesus memiliki hati yang murah hati, memiliki hidup yang penuh semangat untuk melayani Tuhan dan tahu tujuan hidupnya. Apa, saudara-saudara yang terkasih? Tujuan hidupnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Tujuan para pengikut Kristus adalah menyenangkan hati Tuhan. Saya jadi Romo seperti Batman ini, itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Para seminaris yang ikut misa bersama saya ini pagi ini mau menyenangkan Tuhan. Kita semua mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Jadi pada saat Anda sakit, Anda susah, Anda menderita, saudara-saudariku yang terkasih, meskipun Anda susah, sekarang ini Anda terbaring karena terkena positif COVID-19. Anda sakit, Anda punya banyak masalah, punya problem. Tetapi di dalam pikiran Anda, baik pikiran bawah sadar maupun dalam sadar Anda, sebagai orang beriman dengan teguh mengatakan, apapun situasiku, apapun penderitaanku, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau bermurah hati. Aku mau bersemangat di dalam pelayanan, mau menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kata kunci hidup ini adalah aku mau menyenangkan hati Tuhan. Meskipun air mata mengalir, saudaraku. Meskipun ada derita dan lain sebagainya. Mengapa saya mengatakan ini kepada Anda? Karena ini semua soal di pikiran. Semangat hidup itu diawali dengan pikiran kita, hati kita penuh sukacita, pikiran kita penuh sukacita, penuh kedamaian. Dan kita tahu tujuan hidup kita apa. Mereka yang tidak tahu tujuan hidupnya akan mengalami kebingungan, kehilangan harapan, frustasi, dan lain sebagainya. Tetapi mereka yang tahu tujuan hidupnya, situasi yang menghantamnya, penderitaan yang menghantamnya, kesulitan yang menghantamnya, tidak membuat dia kehilangan arah dalam hidup. Makanya kalau Anda punya masalah itu, mohon maaf ini nggak nyindir kanan kiri ya. Halo, nggak nyindir. Halo. Jangan pergi dugem. Punya masalah malah dugem. Ampun DJ. Punya banyak masalah malah mabok-mabokan. Aku tidak mabok, cuma bergoyang-goyang. Punya banyak masalah malah mau bunuh diri. Tuh, gantung diri di bawah pohon tomat. Nggak mati. Geli, saudara-saudara. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, yang saya mau katakan kepada Anda adalah, pada saat seseorang itu tahu tujuan hidupnya, aku hidup untuk apa? Orang yang tahu tujuan hidup itu tahu. Contohnya, dia tahu, untuk menjadi pengikut Kristus, harus siap menyangkal diri, memanggut salib, dan mengikuti Tuhan.
untuk menjadi pengikut Kristus, punya keyakinan, tidak pernah khawatir dalam hidup ini. Karena Yesus mengatakan, janganlah engkau khawatir akan hidupmu. Untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati, dia tahu dia harus berbuah. Berbuah, saudara-saudari. Berbuah itu bagaimana? Menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan ada perubahan dalam hidup. Berubah hidupnya. Amin. Berubah. Perubahannya itu bagaimana, saudara-saudari yang terkasih? Ini contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, orang-orang muda, adik-adik seminaris. Contohnya, biasanya tukang mengumpat. Kan ada orang suka mengumpat, kan? Biasanya keluar. Orang yang belum berubah ini. Belum berubah. Mengumpat itu keluar biasanya binatang, kaki 4. Betul? Wah, binatang kaki 4 yang keluar. Kebun binatang keluar. Kalau orang yang sudah berubah menjadi pengikut Kristus, mungkin masih marah, masih mengungkapkan sesuatu. Tetapi tidak lagi keluar binatang kaki 4. Tidak keluar lagi kebun binatang, tapi yang keluar taman buah, saudara-saudara. Jadi kalau marah, tidak sebut kebun binatang atau binatang kaki 4, tapi nyebutnya, oh, kalau marah ini, oh, mangga kamu. Oh, jeruk. Oh, semangka tanpa biji. Jadi dirubah, saudara-saudara. Suami marah kepada istrinya, biasanya marah, langsung memukul. Ini maksudnya memukul. Oh, Istri mau marah kepada suami pulang nggak bawa duit, wah, mau marah, wah, ganti. Biasanya keluar binatang kaki 4, diganti, saudara-saudara. Apel. Amin, saudara-saudara. Romo teori, tidak. Disinilah bukti berubah, berbuah. Di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, yang ada cuma satu. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau jadi pribadi yang murah hati, bukan murahan, saudara-saudara. Beda, murah hati bukan murahan. Hello. Kita bukan murahan, saudara-saudara. Kita murah hati. Kita tahu tujuan hidup kita. Kita tahu saya harus bagaimana, saya harus mengapa. Saya tahu saya harus bagaimana, saya harus mengapa. Saya mau memuliakan Tuhan dengan hidup saya. Meskipun saya sulit, meskipun saya menderita, saya tahu tujuan hidup saya. Karena aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dan oleh karena itu mereka yang hidup di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, mereka yang berbuah, mereka yang bertumbuh di dalam hidup rohani, mereka yang bersemangat di dalam pelayanan, merenungkan firman Tuhan setiap saat. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ku pegang perintah-Mu Tuhan dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tujuan hidupku menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah iman. Itulah terjadi metanoia, perubahan dalam diri kita. Saya hidup untuk melayani Tuhan. Sebagai seorang romo kah? Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang kakek, sebagai seorang pegawai negeri, sebagai apa saja, guru, tentara, polisi, apa saja, dokter, perawat, apa saja. Aku hidup untuk menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Dan itu mengandaikan juga siap-siap sakit dan menderita. Surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi bab 1 ayat 29 mengatakan, engkau dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi menderita bagi Dia. Engkau dipanggil bukan hanya untuk percaya. Anda dipanggil bukan hanya untuk membuat tanda salib, tetapi memikul salib dan merasakan salib itu. Dan surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose bab 3 ayat 23 mengatakan,
Apapun yang kau lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Et maiorem Dei gloriam. Kemuliaan yang tertinggi hanya untuk Tuhan. Dan itu bukti kita menyenangkan hati Tuhan. Dalam deritamu, dalam sakitmu, dalam susahmu, dalam beban-beban hidupmu. Dalam tiap tetes air matamu, saudaraku, Anda berkata, Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Dalam deritaku, suamiku sakit Tuhan. Aku tidak punya biaya untuk berobat. Tapi aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Aku mau membahagiakan Engkau dalam deritaku, dalam sakitku, dalam bebanku. Aku mau menyenangkan hatimu. Dan inilah bukti Anda berbuah. Ini bukti Anda sebagai kebun anggur Tuhan yang berbuah, saudara-saudara. Dan tadi surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi juga mengingatkan kita tidak usah takut untuk menyenangkan Tuhan. Kita berani dan tidak usah takut. Rasul Paulus menghibur umat di Filipi. Menguatkan mereka, kita pun dikuatkan untuk tidak takut dengan derita ini. Tidak takut dengan salib kita. Jangan menghindari salib, saudara-saudariku yang terkasih. Terimalah duka Anda, derita Anda, sakit Anda di dalam kasih Tuhan. Katakan, Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu. Aku mau menyenangkan Engkau, Tuhan. Makanya saya suka sekali lagu di Kompletorium itu, doa malam itu. Ke dalam tanganmu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tanganmu Tuhan ku serahkan diriku. Inilah doa orang beriman. Ke dalam tanganmu Tuhan. Anda sakit, Anda dalam sakrat maut mau meninggal, Anda punya beban hidup, Anda berderai air mata, Anda menangis, Anda beban hidup yang sangat luar biasa. Katakan, ke dalam tanganmu ku serahkan diriku ya Tuhan. Ini bukti Anda bertumbuh dan berbuah. Kalau Anda berani berpasrah kepada Tuhan dalam situasi apapun. Anda berani berpasrah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Itu adalah bukti Anda berbuah di dalam Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kami berterima kasih atas kebersamaan Anda bergabung bersama kami. Dari mana saja Anda berada, dari seluruh Indonesia, juga ada dari berbagai negara, dari Kanada, dari Amerika, dari Meksiko, dari Australia, Singapura, dan lain sebagainya. Terima kasih atas kebersamaan Anda sekalian. Saya percaya Tuhan berkati Anda, dan sekali lagi terima kasih atas atensi, bantuan Anda, terutama untuk kami di Seminari Raja Damai ini. Kami sangat berterima kasih. Saya mewakili Romo Rektor, mewakili para seminaris, bersyukur, berterima kasih, dan juga mewakili Bapak Uskup Palangkaraya, Monsinyur Sutrisno Atmoko, mengucapkan terima kasih atas budi baik Anda sekalian. Tuhan memberkati Anda.